Siapa bilang Presiden Amerika Serikat dipilih langsung oleh rakyat? Pemenang pemilu Presiden Amerika Serikat akan ditentukan oleh perwakilan, elektor. Suara rakyat sejatinya adalah memilih elektor di tiap negara bagian. Suara terbanyak rakyat juga belum tentu menghasilkan elektor terbanyak untuk kandidat yang dipilih rakyat. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Masih banyak orang, bahkan warga Amerika Serikat, yang tidak tahu bahwa rakyat Amerika Serikat pemilik hak pilih tidak memilih presidennya secara langsung, direct election, seperti sistem di banyak negara lain termasuk Indonesia. Karena pemilihan secara langsung seperti yang dilakukan di Indonesia memang sangat dijauhi oleh sistem Amerika atas pertimbangan besarnya potensi gesekan antar pendukung di masyarakat. Potensi keretakan rakyat akibat pemilu presiden memang sangat dihindari di Amerika sejak dulu. Karena negara tersebut benar-benar mengandalkan persatuan rakyat Amerika dalam membangun bangsa dan negaranya ketimbang sekedar event pemilihan presiden belaka. Maka wajar para politisi Amerika agak heran ketika Indonesia berani memilih sistem direct election sejak pasca reformasi atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang faktanya memang menunjukkan gesekan tajam antar pendukung di tiap event Pilpres di Indonesia. Apalagi jika terjadi hanya dua pasangan calon seperti Pilpres 2019. Bila banyak negara lain sesama penganut sistem demokrasi menentukan pemenang pemilu adalah kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak dari rakyat sebagai pemilih popular vote. Amerika Serikat menggunakan sistem perwakilan. 538 perwakilan negara bagian, elektor, yang tergabung dalam Electoral College akan memberikan suara kepada pasangan calon presiden, calon wakil presiden, capres, cawapres, yang bertarung. Pasangan kandidat yang memperoleh paling sedikit 270 electoral votes terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dari total 538 elektor, setiap negara bagian memiliki jumlah elektor yang berbeda. Jumlah elektor di masing-masing negara bagian itu ditetapkan berdasarkan komposisi 435 kursi House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat, 100 kursi Senat. Ditambah 3 jatah electoral votes untuk ibu kota Washington DC. Pantau juga hasil Pilpres Amerika Serikat 2020. Trump bersaing dengan Biden. Alokasi electoral votes tiap negara bagian dibagi proporsional sesuai dengan sensus jumlah penduduk. Negara bagian yang padat populasi seperti California, 55 electoral votes, Texas, 38. Dan Florida, 29, memiliki elektor lebih banyak. Adapun negara bagian kecil seperti Montana, Delaware, dan North Dakota hanya memiliki 3 elektor. Seluruh negara bagian kecuali Nebraska dan Maine menerapkan sistem winner takes all. Kandidat akan memperoleh seluruh electoral votes jika mendapat dukungan terbanyak dari elektor di sebuah negara bagian. Adapun Nebraska dan Maine memecah electoral votesnya berdasarkan sistem distrik kongresional. Untuk Nebraska yang memiliki 5 electoral votes, 3 electoral votes diberikan kepada pemenang 3 distrik kongresional. Sisa 2 electoral votes dialokasikan kepada kandidat yang meraih suara terbanyak di seluruh negara bagian Nebraska. Sedangkan untuk Maine yang dialokasikan 3 electoral votes,
Satu elektor dipilih dari distrik kedua Maine. Kandidat yang meraih suara terbanyak di seluruh negara bagian Maine memenangkan 2 electoral votes tersisa. Gambaran itu sudah menjelaskan dengan sangat terang bahwa sistem pemilihan presiden di Amerika memang bukan pemilihan langsung sebagaimana dilakukan di Indonesia. Demikianlah yang dapat kami laporkan sebagai bahan masukan bagi kita semua. Jika negara maju seperti Amerika mengutamakan persatuan bangsa dan rakyatnya, tentu kita di Indonesia juga demikian. Namun sistem yang kita pilih untuk diterapkan dalam pemilu presiden memang potensial menimbulkan gesekan antar rakyat pendukung sebagaimana yang sudah terjadi 2019 lalu. Barangkali itu pula lah yang difikirkan para pendiri bangsa kita dahulu ketika menyusun Undang-Undang Dasar 1945 asli, yang belum diamandemen pasca reformasi itu. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai konten ini. Terima kasih.